Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam. Kapanpun kalian lihat video ini, kenalin nama aku Ashifa. Aku semester 6 dari Prodi Manajemen. And di sini aku pengen ngebantu HMJ dalam dalam kegiatan MDC mengajar. Nah itu, oke. Mengajar discussion club. Nah, di sini aku pengen ngejelasin tentang penganggaran perusahaan. Oke. Di sini aku share screen dulu jawaban UAS penganggaran perusahaan tahun lalu, tahun 2020. Di sini dosennya Bu Marlina, and aku pengen share screen ke kalian. Oke, sorry. Langsung bawah ya guys. Atas dulu. Oke. Langsung aja. Oke, langsung aja. Di sini jawaban UAS penganggaran perusahaan semester genap 2019-2020 Prodi S1 Manajemen. Di sini soalnya aku tulis ulang, walau mungkin aku lebih rapihin dikit supaya apa? Supaya nanti biar pas penjelasan aku bakal ngasih tau kalian dapat angkanya dari mana. Ya. Dan kerjasamanya, Oke. Aku bacain lagi soalnya. PT Corona meminta bantuan bantuan kalian sebelum melakukan pencatatan anggaran triwulan keempat tahun 2019. And data-data yang dipersiapkan untuk menyusun anggaran yaitu, di sini ada data-datanya banyak banget. Perusahaan memprediksi neraca perusahaan tanggal 1 Oktober 2019 dengan saldo kas 48 juta. Prediksi perusahaan pada bulan September 2019 184 juta. Ramalan penjualan menurut wilayah. Nah, di sini ada 4 wilayah. Di sini ramalan penjualannya per unitnya udah dijelasin, udah dikasih angka di sini. Untuk wilayah Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang di bulan Oktober, November, Desember. Nah, terus biaya variabel dalam persentase dari jumlah rupiah penjualan yaitu komisi sebesar 8%, perjalanan 15%, reklame 10%. Lalu persediaan barang jadi yang diharapkan. Persediaan barang jadi yang diharapkan itu ada 1 Oktober awal Oktober 11.600 unit, ini akhir Oktober 12.000 unit, yang dimana akhir Oktober tuh berarti dia juga masuk ke awal November, jadi ya gitu. Terus akhir November 12.400 unit, akhir Desember 12.800 unit. Nah, di sini ada biaya tetap untuk tiap bulan, di mana ada gaji karyawan, gaji pimpinan, gaji admin, biaya admin, lalu biaya penjualan, bahan baku tidak langsung atau BPTL, terus tenaga kerja tidak langsung TKTL, penyusutan bangunan di sini 100%-nya tuh ada 22 juta, ada reparasi dan perawatan, pajak, energi, asuransi, gas dan penerangan. Udah di situ tadi udah dijelasin dia tetap sama info-infonya. And ada data-data lainnya. Di sini perlu perhatiin banget data-data lainnya. Yang pertama ada persediaan akhir bahan baku yang diinginkan. Persediaan akhir bahan baku yang diinginkan sebesar 20% dari jumlah produksi bulan depan. Yang artinya unit yang diproduksi di bulan depan itu berapa? Nah, itu jadi 20%-nya itu adalah persediaan akhir bahan baku bulan sebelumnya. Oke, nanti aku jelasin lebih lanjut pas kita jawab soalnya. Lalu ada persediaan awal bahan baku yang diinginkan sebesar 20% dari jumlah produksi yang bersangkutan. Lalu di sini ada bahan baku 1 unit per produk. Biaya bahannya itu 120.000 per unit. Pembelian di bulan September 2019 yaitu sebesar 360 juta.
Produksi Januari 2020 sebesar 3.200 unit, jam kerja tenaga kerja langsung per unit 5 jam. Harga penjualan rata-ratanya 1.700.000 unit. Ini harga penjualan rata-rata segini, 1.700.000 unit, and tarif pajak perseroannya 40%, ongkos tenaga kerjanya 50.000 per jam. Di sini ada tingkat BOP per jam kerja langsung, tingkat BOP variabel. Jadi tadi tuh sebenarnya di biaya tetap ada BOP, nanti ada penjelasannya. Ada BOP di biaya tetap. Nah, ini untuk yang biaya BOP yang variabel. Kan ada fixed cost, ada variable cost. Nah, ini untuk yang variabel per jam. Ini bukan keseluruhan tapi per jam kerja langsung ya. Nanti ngitungnya lebih dijelasin nanti pas jawab soal. Tenaga kerja tidak langsungnya 12.000, energinya 8.000, reparasi dan perawatan 12.800, pajak upahnya 10.000. Catatan perhitungan dibulatkan dalam ratusan ribu rupiah penuh. Jadi dibuletin, jadi nggak ada koma. Berdasarkan data dana penjelasan tersebut di atas, buatlah anggaran. Ini sebenarnya susunan untuk kita membuat laporan laba rugi. Ini susunan yang baik untuk membuat anggaran. Yang dimana anggaran penjualan, ada anggaran penjualan, lalu kita membuat anggaran produksi, anggaran pembelian bahan, anggaran pemakaian bahan, lalu anggaran tenaga kerja langsung, terus anggaran BOP, baru anggaran persediaan akhir bahan baku, ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Nah, ini beda ya. Perlu sebenarnya diperhatiin bahan baku sama barang jadi itu beda. Jadi itu mesti teliti. Oke. Nah, di sini ada anggaran harga pokok produksi atau HPP. Anggaran biaya penjualan. Wait. Anggaran biaya penjualan, terus kita buat juga anggaran biaya admin, lalu kita buat juga anggaran perhitungan rugi laba atau laba rugi. Kalau mengerjakan, nggak boleh nyontek, nanya ke teman ya boleh. Sebenarnya penganggaran perusahaan tuh basic untuk kalian nanti mau ngambil mata kuliah studi kelayakan bisnis, jadi mesti diperhatiin banget, apalagi menyusun anggaran, karena kalian juga mesti memahami itu. Soalnya nanti kalau kalian ikut PKM kewirausahaan itu sebenarnya kita bikin anggaran. Nah, ini acuannya di penganggaran perusahaan di master budget ini. Oke. Yang pertama dari soal kita buat dulu nih anggaran penjualan dengan bobotnya 10%. Ini kita bikin dulu ini nama perusahaannya PT Corona, lalu di sini judulnya ramalan penjualan, terus di sini periodenya, ini periodenya triwulan 4 tahun 2019. Di sini kita ini yang aku blok, yang wilayah, bulan, unit, Oktober per unit, unit di November, unit di Desember, terus ada wilayah Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang. Ini yang aku blok, ini ada di soal. Karena ini masuknya ramalan penjualan. Nah, sementara di soal juga udah ada. Jadi tinggal kita sebenarnya bikin total dari ramalan penjualannya. Ini ambil dari sini ya. Ini aku scroll di sini. Ini yang aku blok di sini. Yang ini. Aku masukin ke sini ke ramalan penjualan. Lalu kita totalin unit per bulannya tuh ada berapa sih? Nah, untuk Oktober ada 13.040, November 13.860, Desember 13.190. And totalnya di unit selama triwulan 4 ini selama 3 bulan, dan untuk keseluruhan wilayah ini ada 40.090. Nah, di sini anggaran. Nah, terus dari total ramalan penjualan ini kita bisa nentuin anggaran penjualan. Yang dimana rumus dari anggaran penjualan itu yaitu ramalan penjualan dikali harga jual. Nah, kan kita udah tahu nih ramalan penjualnya segini. Udah kita bikin totalnya dari ramalan penjualan itu. Nah,
Supaya bisa kita menghitung anggaran penjualan, kita perlu tahu harga jual per unit. Nah, harga jual per unit ini kenapa segini? Ini dapat dari soal. Harga jual per unit itu 1.700.000. Dapat dari soal di mana kita scroll, ada di data lain-lainnya. Ada di poin H, di sini harga penjualan rata-rata 1.700.000 per unit ini ya. And aduh kejauhan. Nah, udah. Tinggal dikali aja. Kalau di Excel lebih gampang. Jadi ini dikali 1.700.000, hasilnya ini. Pokoknya totalnya ini, tinggal ini. Sebenarnya sama. Jadi 1.700.000 ini kita kaliin ke tiap unit yang ada di sini, yang ada di tabel ini. Hasilnya segini. Yang dimana total anggaran per bulan untuk Oktober, yang Oktober kan 13.040 unit nih, terus dikali 1.700.000 unit, hasilnya anggaran penjualannya 22.168 juta. And untuk bulan November itu unitnya ada 13.860 dikali harga jualnya itu 1.700.000. Itu totalnya anggaran penjualan di bulan November ada 23.562 juta. Lalu untuk bulan Desember, total unitnya itu dari ramalan penjualan tadi ada 13.190. Lalu harga jual per unitnya kan 1.700.000. Kita kalikan. Lalu hasilnya jadinya total anggaran bulan Desember itu 22.423 juta. Nah, total dari seluruhnya alias total anggaran penjualan di triwulan 4, total anggaran penjualan di triwulan 4 di tahun 2019 itu ada 68.153 juta. Ini. Oke, langsung lanjut kita ke soal nomor 2, anggaran produksi. Setelah menentukan anggaran penjualan, kita untuk menyusun laporan laba rugi atau master budget ini, dari anggaran penjualan kita menentukan anggaran produksi. Nah, gimana sih anggaran produksi itu? Anggaran produksi itu rumusnya unit anggaran penjualan. Jadi berapa unit di anggaran penjualan itu ditambah unit taksiran persediaan akhir dikurangi unit persediaan awal barang jadi yang diharapkan. Nah, di sini kita tulis juga perusahaannya, terus nama anggarannya, judul anggarannya, lalu periodenya triwulan 4. Di sini kan tadi unit anggaran penjualan. Jadi kita bikin tabelnya per bulan begini ya. Nah, di sini anggaran penjualan di bulan Oktober. Anggaran penjualan tadi kan unit anggaran penjualan. Jadi kalau di sini kita masukin anggaran penjualan, yang dimana kita masukin per unitnya, ini unit ya. Ini kalau aku masukin unit, udah. Terus ini dapat dari mana sih? Tentu dari anggaran penjualan. Kan tadi kita udah ngitung anggaran penjualan nih. Nah, udah ketahuan nih unit per bulannya berapa. Yang ini yang aku blok sekarang itu anggaran penjualan. Nah, ini diambil dari total unit per bulan di ramalan penjualan. Ini ya. Oke, kita balik lagi. Oke, udah. Lalu udah nih, kita udah masukin angka di anggaran penjualan. Kita udah masukin angka di sini, and kita tambahin sebenarnya sama taksiran persediaan akhir barang jadi. Dapat angkanya dari mana sih? Taksiran persediaan akhir barang jadi. Kita scroll, kita lihat soalnya dari atas. Kalian perlu ingat, kalian harus perhatiin yang mana di sini ada persediaan barang jadi. Nah, ini adalah langsung ketemu persediaan barang jadi yang diharapkan. Tadi kan taksiran persediaan akhir barang jadi yang diharapkan, yang dimana Oktober itu ada 12.000 unit, akhir November 12.400, akhir Desember 12.800. Oke.
Bener kan? Kita masukin, kita jumlahin. N kita jumlahin jadi anggaran penjualan ditambah taksiran persediaan akhir barang jadi. Jadinya segini. Jadinya kalau di bulan Oktober 25.040, November 26.260, Desember 20.990. Lalu dikurangi persediaan awal. Di sini persediaan awal barang jadi. Sini aku kayaknya supaya nggak ketuker antara barang jadi sama bahan baku. Persediaan awal barang jadi ini kita ambil dari data yang tadi. Dari sini. Nah ini, dari persediaan barang jadi yang diharapkan. Kalau tadi persediaan akhir kita udah tahu dong, ada nih, di sini udah jelas 31 Oktober itu akhir Oktober. Tapi di sini nggak ada keterangannya nih, awal November tuh kapan. Adanya cuma akhir November. Nah, jadi gini, taksiran persediaan awal di bulan tersebut itu dia masuknya ke persediaan akhir di bulan sebelumnya. Jadi, kalau akhir November itu 12.000 unit, berarti awal November itu 12.000 unit juga. And kalau akhir November nih, ini kan akhir November itu 12.400 unit. Berarti awal Desember itu 12.400 unit. Jadi ingat ya, taksiran persediaan awal barang jadi itu sama dengan taksiran persediaan akhir barang jadi bulan sebelumnya. Kayaknya aku perlu note gitu deh di akun note ya. Nah ini di soal di data-data lainnya, poin F tertera produksi Januari. Nah ini buat yang lain. Nah terus, nah ini di sini. Nah tapi kalau untuk persediaan awal, oh ya, ini sebenarnya untuk jawaban yang persediaan sorry, salah ternyata guys, kita masih di sini. Pantesan bingung. Oke, maaf banget. Jujur aku pengen nge-record ulang tapi kayak udah lama banget. Oke. Kita masih di anggaran produksi ya. Jadi persediaan awal barang jadi itu tadi perlu diingat adalah jadi kalau nggak ada keterangannya, tinggal kalian ingat aja, persediaan awal barang jadi itu sama dengan persediaan akhir barang jadi di bulan sebelumnya. Oke? Oke. Tadi di awal Oktober itu di awal Oktober kan dicatat tuh di awal Oktober itu ada 11.600 unit. Lalu di awal November 12.000 unit yang dimana ini nih. Ini akhir Oktober, dia masuk ke awal November. Lalu akhir November, dia masuk ke awal Desember. Udah ya, masuk. Lalu kita di sini dapat mengetahui produksi yang harus dibuat. Produksi yang harus dibuat itu berapa sih tadi subtotal yang tadi? Jadi anggaran penjualan ditambah taksiran persediaan akhir barang jadi di total, lalu dikurangi persediaan awal barang jadi yang udah aku jelasin tadi, dikurang menjadi produksi yang harus dibuat. Jadi produksi yang harus dibuat per bulan itu segini, Oktober 13.440, November 14.260, Desember 13.590. Nah jumlahnya 41.290. Nah ya, di sini produksi yang harus dibuat. Nah ini unit ya. Produksi yang harus dibuat di sini unit. Nah, biar jelas. And then, jawaban soal nomor 3, anggaran pembelian bahan. Nah, di sini anggaran pembelian bahan itu rumusnya unit produksi yang diperlukan plus persediaan akhir bahan baku yang diinginkan dikurangi persediaan awal bahan baku yang diinginkan. Oke. Nah, di sini PT Corona. Di sini judulnya anggaran pembelian bahan baku, terus di sini bawahnya triwulan keempat tahun 2019.
Nah, pertama unit produksi yang diperlukan. Kita masukin keterangan unit produksi yang diperlukan. Di sini bulan Oktober, November, Desember. Nah, di sini unit produksi yang diperlukan itu kita ambil dari anggaran produksi. Dari anggaran produksi. Sini, dari anggaran produksi. Ini nanti aku hapus soalnya supaya nggak ribet. Oke, aku tulis aja deh. Dari anggaran produksi. Dah. Di sini ada, jadi yang ini di anggaran produksi kan kita udah ngetahui produksi yang harus dibuat segini. Total 41.250. Nah, kita masukin ke sini unit produksi yang diperlukan, yang harus dibuat. Terus persediaan akhir bahan baku yang diinginkan. Nah, persediaan akhir bahan baku yang diinginkan kita dapat angkanya dari mana sih? Dari mana? Dari sini. Nah, dari data lain-lain. Perlu dilihat ya, persediaan akhir nih di data lain-lainnya, di data lainnya. Persediaan akhir bahan baku yang diinginkan itu 20% dari jumlah produksi bulan depan. Perlu ingat nih. Terus persediaan awal bahan baku yang diinginkan itu 20% juga dari jumlah produksi bulan yang bersangkutan. Nah, sudah. N kita balik. Jadi gini, persediaan akhir bahan baku yang diinginkan itu 20% dari jumlah produksi bulan depan, yang artinya misalkan di bulan Oktober akhir, supaya kita tahu nih persediaan akhir bahan baku yang diinginkan di bulan Oktober itu kita persenin jumlah produksi yang ada di bulan November. Seperti itu nih sebagai contohnya. Bersin guys. Bentar. Nih, di sini persediaan akhir bahan baku yang diinginkan itu kan 20% dari produksi bulan berikutnya gitu. Jadi 20% dari 14.260 itu adalah 2.852. Lalu 20% dari 13.590 adalah 2.718. Lalu Desember gimana nih? Nggak ada nih. Kita nggak ngeliat dari persenan ini ya, tapi kita harusnya ngeliat dari jumlah produksi di Januari 2020. Nah, cara taunya gimana? Nih, ada di catatan, aku masukin catatan. Jadi di soal data-data lainnya di poin F, tertera produksi Januari 2020 sebesar 3.200 unit. Kalau kalian nggak percaya, kita lihat yang data lainnya di poin F. Jadi sebenarnya kalian mesti lihat dengan teliti di soalnya itu ya. Di poin F, nah di sini kan ada nih, kan bahan baku. Aduh ini apa nih, berapa. Jadi supaya kita bisa menentukan produksi akhir bulan Desember yang diinginkan tuh ada berapa? Kan 20% dari produksi bulan berikutnya. Bulan berikutnya berarti Januari 2020. Tapi berapa sih? Nah, ini ada di sini nih. Ada di poin F, yaitu produksi Januari 2020 sebesar 3.200 unit. Berarti akhir bulan Desember itu 20% dari 3.200 unit. Iya kan? Di sini persediaan akhir bahan baku yang diinginkan adalah 20% dari jumlah produksi bulan depan. Sementara produksi bulan Januari 2020 alias bulan depannya gitu adalah 3.200 unit. Berarti persediaan akhir bahan baku yang diinginkan itu berapa? Ya berarti 20% dari ini. Persediaan akhir bahan baku yang diinginkan di bulan Desember adalah 20% dari 3.200 unit. Oke, nangkep ya. Sayang ini video, jadi kita tidak bisa tanya jawab. Tapi semoga kalian
bisa nangkep yang aku maksud karena aku udah masukin catatan juga. Kalau penjelasan aku agak-agak membingungkan, semoga yang catatan aku bisa bantu kalian. Oke, di sini jadi ingat ya, di sini digunakan untuk menghitung persediaan akhir bahan baku yang diinginkan di Desember 2019, yaitu dengan mengkalikan 20% dari unit Januari. Ya. Jadi akhir bahan baku yang diinginkan di bulan Desember itu sama dengan 20% dari bulan Januari 2020, kan ini akhir Desember 2019. Jadi dia 20% dari bulan berikutnya, yaitu 20% dari produksi Januari 2020 yang di sini 3.200 unit. 20% dari 3.200 unit, 20% dari jumlah produksi di bulan Januari 2020 itu sebesar 640. Oke, lalu kita jumlahin nih unit produksi yang diperlukan yang dari anggaran produksi ditambah persediaan akhir bahan baku yang diinginkan. Tadi yang 20% dari bulan berikutnya. N ini hasilnya kita jumlahin jadi subtotal. Aku stabiloin kuning. Lalu kita kurangin sama persediaan awal bahan baku. Di sini emang perlu dijelasin banget bahan baku atau barang jadi biar tidak ketukar. Persediaan awal bahan baku itu kita lihat ini dari mana sih? Kita lihat di soal. Nah, di soal aku udah kuningin. Di sini persediaan awal bahan baku yang diinginkan itu 20% dari jumlah produksi yang bersangkutan. Beda sama akhir bulan. Kalau persediaan akhir tadi itu dilihat 20%-nya dari jumlah produksi bulan depan, tapi sementara persediaan awal bahan baku yang diinginkan, produksi awal yang diinginkan itu 20% dari jumlah produksi bulan yang bersangkutan. Yang artinya kalau di bulan Oktober berapa, nah itu 20%-nya itu jadi produksi awal di bulan Oktober. Seperti ini. Seperti yang di sini jadi 20% dari 13.440 jadi 2.688. 20% dari bulan yang bersangkutan 14.260. 20% dari 14.260 jadi 2.052. 2.852. Terus 20% dari 13.590 itu menjadi 2.718. Sudah ya? And pembelian yang diperlukan. Nah, pembelian yang diperlukan ini adalah subtotal. Ini kenapa aku kuningin? Karena yang aku kuningin itu sebenarnya hasil dari perhitungan entah tambah, kali, atau kurang. Nah, di sini pembelian yang diperlukan ini, jadi subtotal dikurangin ini hasilnya sama dengan, jadi subtotalnya 16.292 dikurangi 2.688 sama dengan 13.604. Begitupun untuk bulan November dan Desember. Lalu biaya per unit. Biaya per unit itu dari mana? Dari soal. Kita lihat di sini, di lain-lain. Lain-lain ada nggak? Oke, ini biaya bahan. Di biaya bahan. Di biaya bahan, bahannya nggak usah gini. Nggak apa-apa. Oke, biaya bahannya itu di sini ya. Biaya bahannya 120.000 per unit. Jadi kita masukin ke pembelian bahan baku, ke anggaran pembelian bahan baku, biaya per unitnya 120.000, udah. And biaya pembelian itu kita mengalihkan. Tadi aku udah bilang yang aku stabilan itu hasil perhitungan. Jadi biaya pembelian itu adalah biaya per unit dikali sama pembelian yang diperlukan. Unit pembelian yang diperlukan berapa sih ini? Dikali sama 120.000 unit. Jadi pembelian yang diperlukan dikali sama biaya per unitnya itu yaitu 120.000. Nah, totalnya adalah sekian.
Di bulan Oktober ada 1.632.000.000, begitupun November, Desember, dan dengan jumlah kalau untuk biaya pembelian di triwulan 4 itu ada 4.040.640.000. Oke. Itu baru nomor 3, guys. Oke, kita masuk ke anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku nggak banyak ya nih seperti yang terlihat, makanya bobotnya cuma 5%. Di sini anggaran pemakaian bahan baku itu rumusnya unit bahan baku dikali harga per unit. Nah, unit bahan baku yang harus dibuat tuh, unit bahan baku tuh sini. Dari anggaran produksi. Kalau kalian bingung ngambil dari mana, aku udah note. Jadi kayak jadi supaya kalian nggak bingung. Nah, di sini kita seperti biasa ya masukin nama perusahaan, terus judulnya pemakaian bahan baku, kan anggaran pemakaian bahan baku, periodenya triwulan 4 tahun 2019. Nah, di sini bahan langsung diperlukan di bulan Oktober, November, Desember. Sejumlah di sini bahan atau unit produksi yang harus dibuat. Ini ada, jadi yang ini unit bahan baku atau bahan baku atau unit yang harus dibuat itu kita ambil dari anggaran produksi. Jadi ini anggaran produksi yang harus dibuat segini, yang ke blok itu menjadi, itu kalau di pemakaian bahan baku, di anggaran pemakaian bahan baku itu dia masuk, kita masukin tabel. Jadi ini diambil dari anggaran produksi ya. Terus di sini ada biaya bahan per unitnya tadi sama kayak yang tadi kita udah lihat di soal. Di soal itu biaya bahan per unitnya itu ada 120.000. Dah, kita masukin itu semua. Lalu kita kalikan. Jadi anggaran pemakaian bahan baku itu biaya, jadi dari unit produksi yang harus dibuat ada di anggaran produksi dikali sama biaya bahan per unit. Nah, ini hasilnya. Udah ya. Yang dimana di Oktober itu ada 1.612, November 1.711, Desember 1.630 juta. Kalau dijumlahin biaya pemakaian bahan itu ada 4.954.800.000. Kan simple kan, langsung dikali aja. Jadi dari unit yang harus diproduksi ada di anggaran produksi dikali sama biaya bahan per unit. Makanya ini cuma 5%. Tapi penting guys, kalau nggak tahu, kalau salah di situ bisa salah semua. BTW, jadi aku mau ngingetin kalau untuk di penganggaran perusahaan, untuk penganggaran perusahaan itu itu saling berkaitan, jadi harus teliti, karena kalau kayak salah satu buat kalian tuh nanti harus balik lagi ke awal, seperti itu. Oke. Di sini ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung, anggaran TKL. Rumusnya itu unit produksi yang harus dibuat. Produksi yang harus dibuat itu dari anggaran produksi. Dari kolom anggaran produksi dikali jam kerja per unit dikali tarif per jam. Oke. Kita tinggal masukin di sini ada nama perusahaan, terus kita tulis anggaran tenaga kerja langsung. Baru bawahnya periodenya itu triwulan 4 tahun 2019. Keterangan bulan, jumlah. Yang pertama, unit produksi yang harus dibuat. Unit produksi yang harus dibuat itu kita ambil dari anggaran produksi. Anggaran produksi ya. Sama kayak ini. Ya, unit yang harus dibuat itu kita ambil dari sini. Dari sini guys. Dari sini. Dari situ, dari anggaran produksi, kita masukin ke tenaga kerja langsung. Lalu ada dikali jam kerja per unit. Jam kerja per unitnya berapa sih? Kita lihat di soal.
kita langsung balik ke soal. Jam kerja per unit. Nah, ini ada di data lain-lainnya. Jam kerja tenaga kerja langsung per unitnya itu 5 jam. Tarifnya berapa sih? Ini tarif pajak. Tarif ini kan jam kerja tenaga langsung per unit. Nah, tarif untuk per jamnya berapa sih? Nah, di sini ada di ongkos tenaga kerja. Ya pokoknya atau enggak upah tenaga kerja lah ya per jamnya itu 50.000. Kita tinggal masukin ke tabel. Jadi ini, dari unit produksi yang harus dibuat dari anggaran produksi, lalu dikalikan sama jam kerja langsung per unitnya tadi di soal itu ada 5 jam berarti. Terus jumlah jam kerja langsung. Terus kita kali ini unit produksi yang harus dibuat sama jam kerja langsung per unitnya itu. Jadi menjadi jumlah jam kerja langsung. Jadi ini aku masukin 1 kali 2 ya. Maksudnya ini poin 1 sama poin 2. Masukin. And kita kaliin lagi sama tarif per jam. Tarif per jamnya tadi berapa? Tadi di soal itu ada 50.000. Nah, kita masukin 50.000. Terus kalau di total poin 3 sama poin 4 kita kali jadinya segini. Dimana kalau jumlah untuk selama triwulan 4 tenaga kerja langsung itu selama triwulan 4 yang di bulan Oktober sampai bulan Oktober sampai Desember itu ada 10.322.500.000. Oke. Ini udah tenaga kerja langsung. Kalian sebenarnya tinggal inget-inget poin-poin ini aja sih, karena dari sini aja kalian tinggal masukin dan mesti pemahaman juga apa yang harus dimasukin. Tapi di sini aku udah tambahin kayak keterangan tambahan, catatan tambahan supaya lebih mudah kalian untuk masukin angkanya di Excel nanti. Oke. Ini ada anggaran, lalu kita ke nomor 6. Anggaran biaya overhead pabrik. Bobotnya 15%. Kenapa 15%? Karena cukup banyak yang harus dimasukin. Di BOP berarti dia masuknya bukan, jadi biaya yang ada di sini tuh ada biaya penjualan, selain biaya produksi itu ada selain biaya produksi sama tenaga kerja itu ada biaya penjualan sama biaya admin sama BOP ya. And then yang masuk biaya BOP itu apa aja sih? Ini kan jenis biaya tetap variabel jumlah. Yang masuk biaya BOP itu apa aja sih? Di sini ada bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, reparasi dan perawatan, pajak upah, energi, asuransi, gas dan penerangan. Ini aku dapatnya dari mana sih Kak gitu kan? Dapatnya dari mana gitu. Kalau ditanya dapat dari mana ya dari soal. Kita scroll. Nah, ini ada biaya tetap tiap bulan. Kalau gaji karyawan, tenaga penjualan dia masuknya biaya penjualan. Ini kalau tenaga pimpinan masuknya biaya admin juga admin, biaya penjualan juga penjualan. Nah, yang mulai masuk biaya overhead pabrik atau BOP itu masuk dari bahan baku tidak langsung. Sampai sini. Sampai gas dan penerangan. Ya. Nah, terus dari mana lagi sih? Itu kan yang biaya tetap. Nah, terus ada yang variabel, BOP variabel. Kita scroll pelan-pelan. Mana tuh yang BOP variabel? Nah, ini biaya BOP per jam. Jadi BOP variabel perlu dilihat ini berapa-berapanya. Jadi kalian kalau ngerjain soal mesti ngelihat banget ininya ya, soalnya juga. Oke. Nah, untuk tetap ini kita tinggal masukin aja angkanya yang ada di soal. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau untuk biaya overhead pabrik itu nggak dihitung langsung triwulan 4 karena ada biaya variabel. Biaya variabel tuh biaya yang kalau biaya tetap kan biaya yang emang tetap ya walaupun produksinya berapa. Tapi kalau biaya variabel itu berubah tergantung unit atau bulan atau ya tergantung kebijakannya.
karena beda-beda tergantung unit produk. And kalau untuk variabel apa aja sih yang harus dimasukin? Nah, di sini aku bikin catatan di bawahnya. Perhitungan biaya variabel BOP jam, yaitu dengan mengalihkan jam kerja langsung dikali kalau untuk kita ngitung biaya variabel BOP itu kita ngitungnya dengan jam kerja langsung dikali tingkat BOP per jam langsung variabel. Nah, tingkat BOP per jam, jam kerja langsung untuk di bulan Oktober di sini aku tulis jam kerja langsung itu 67.200. Dari mana sih? Dari sini. Dari anggaran tenaga kerja langsung. Jadi anggaran tenaga kerja langsung ini kan ada jumlah jam kerja langsung kan. Yang stabiloin kuning ini, yang poin 3. Nah, yang poin 3 ini jadi acuan ini. Yang di bulan Oktober 67.200, November 71.300, Desember 67.950. Dan nih, udah kita masukin jam kerja langsung di bulan jam kerja langsung Oktober. Nah, biar agak beda. And di sini tingkat BOP per jam. Tingkat BOP per jam yang ini tingkat BOP-nya tuh yang itu yang aku blok ini. Bisa kalian lihat, bisa kalian lihat di sini, di soal tingkat BOP per jam langsung variabel. Yang tadi aku bilang, jadi BOP itu ada yang tetap, ada yang variabel. Nah, ini kita masukin yang di sini. Dikaliin sama jam kerja langsung. Udah nih. Nah, yang biaya variabel ini kita masukin, hasilnya jadi biaya variabel ini. Yang ini kita masukin ke sini. Kayak tadi untuk TKTL, karena mesti benar-benar ini ya, teliti yang TKTL tenaga kerja tidak langsung yang mana, terus yang reparasi dan perawat. Terus kalau energi masukinnya di sini. Jadi nggak langsung kopas. Ini langsung kalian masukin ke sini, enggak. Kalian mesti harus perhatiin ya loh. Kalian masukinnya ke tabel yang mana. Oke? Okay? And di sini. And ditambahin. Ini jumlah tuh ditambah aja. Kalau ada yang tetap sama variabel kan jadi kita bisa tahu. Ini BOP-nya. Dari biaya tetap sama variabel. Jadi jumlahin. Itu yang Oktober. Sama kayak yang November. November itu bedanya cuma di jam kerja langsung. Jam kerja langsungnya 71.300. And ini dari mana? 71.300. Itu jam kerja langsungnya, ingat ya, ada di anggaran tenaga kerja langsung. Di sini. Di poin 3. Jumlah jam kerja langsung. Di yang aku stabiloin terus aku bold. Udah. Itu yang November. Nah, yang Desember Nah, kalau yang Desember 67.950, sorry ini tipe 67.950. Ini biaya tetap Kalau biaya tetap tuh sama aja, cuma yang dibedain tuh biaya variabel. Biaya variabel itu dilihat dari mana? Dari sini. Ya tadi aku bilang mesti benar-benar dihitung banget perhitungan biaya variabel untuk BOP. Jadi ingat ya, BOP itu harus dihitung per bulan. Udah kehitung nih biaya BOP per bulannya. Tadi di bulan di bulan Oktober segini 3 miliar, di bulan November 3 miliar 19, terus di bulan Desember itu 3 miliar 55. Terus kita jumlahin, masukin angkanya, jadi total BOP di triwulan 4 2019 itu ada 9 miliar 277.660.000. Oke, langsung lanjut ke anggaran persediaan akhir bahan baku. Di sini anggaran persediaan akhir bahan baku adalah rumusnya persediaan akhir bahan baku yang diinginkan dikali biaya per unit.
Kalian udah tahu kan persediaan akhir bahan baku yang diinginkan. Ini ada di mana? Ada di mana? Yang tadi ada persediaan. Nah, di sini kalau kalian mau gampang, persediaan akhir bahan baku yang diinginkan itu sebenarnya udah ada di anggaran pembelian bahan baku. Ingat ya tadi mana sih? Nah, nih, persediaan akhir bahan baku yang diinginkan. Di sini persediaan akhir bahan baku yang diinginkan dikali biaya sama jumlahnya. Ini angkanya dapat dari mana? Dari sini. Dari pembelian bahan. Di sini persediaan akhir bahan baku yang diinginkan. Jadi persediaan akhir bahan baku yang diinginkan ini yang Oktober 2852, November 2700, terus Desember 640. Itu kita masukin ke sini. Itu ada di mana? Kalau kalian bingung, itu dia ada di anggaran pembelian bahan baku. Ingat ya, pembelian bahan. Jadi persediaan akhir yang diinginkan. Ini tinggal kalian masukin aja angka-angkanya ke sini. Kalau persediaan akhir bahan baku. Nah ini, tinggal masukin. Lalu biaya per unit. Biaya per unit tadi kalian pasti masih ingat dong. Ada 120.000. Nah, udah dikali ya, dikali biaya per unit. Segini. Hasilnya jadi totalnya 745.200.000. Kalau persediaan dilihat dari persediaan akhir bahan baku yang berdasarkan tabel di anggaran pembelian bahan baku. Ini sampai aku tulis loh, supaya kalian kalau bingung dapat dari mana, tinggal bisa dibaca lagi, oke? Okay? Nih ya, persediaan akhir bahan baku yang diinginkan berdasarkan tabel di anggaran pembelian bahan baku. Ya, bisa dilihat guys. Oke, lanjut ke nomor 8. Tadi cepet, makanya bawa baca 5%. Langsung lanjut. Aduh. Sampai kerudungnya. Oke, anggaran persediaan akhir barang jadi. Kan tadi anggaran persediaan akhir bahan baku. Nah, sekarang anggaran persediaan akhir barang jadi. Kalau persediaan akhir barang jadi, kita nggak ngelihat, kita akan barang jadi nih. Berarti yang perlu diperhatiin adalah persediaan akhir barang jadinya. Kita tulis perusahaannya, judulnya anggaran persediaan akhir barang jadi, lalu triwulan 4 tahun 2019. Di sini bulan-bulannya Oktober, November, Desember. Di sini ada persediaan akhir barang jadi yang diharapkan per unit. Ini dapat dari mana? Oktober, November, Desember ini kan ini barang jadi kan. Persediaan akhir barang jadi yang diharapkan per unit. Nggak per unit sih. Nah, kan ini unitnya. Berapa unit gitu kan. Ini dapatnya dari soal. Kalian masih ingat kalau barang jadi tuh persediaan akhirnya di soal itu ini. Persediaan barang jadi yang diharapkan ini. Akhir Oktober 12.000, akhir November 12.400, akhir Desember 12.800. Tadi mana sih? Ini bahan baku. Nah, ini. Udah kan? Udah kita masukin. Ada di soal, ini ada di soal. Terus ini, kita masukin karena rumusnya itu persediaan akhir barang jadi yang diharapkan dikali sama biaya standar per unit. Biaya standar per unit rumusnya apa sih? Nah ini udah aku kasih rumus plus lah ya. Di sini anggaran pemakaian bahan baku langsung, anggaran pemakaian. Jadi kita benar-benar ngelihat dari anggaran pemakaian bahan baku langsung itu 4 miliar, terus anggaran PKL tenaga kerja langsung 10 miliar, total anggaran BOP. Sebenarnya ini anggaran total anggaran biar kalian nggak bingung yang mana yang dimasukin nanti gitu kan. Ya, aku udah tulis total. Kalau kalian bingung yang total yang mana, sebenarnya simpelnya udah aku stabiloin kuning. Lalu dibagi sama unit anggaran produksi. Udah, terus tinggal dijumlahin.
bahan baku langsung ditambah anggaran tenaga kerja langsung ditambah anggaran BOP. Anggaran total anggaran BOP triwulan 4. Nah, total anggaran BOP triwulan 4 atau ini nih yang 9 miliar itu BOP-nya yang ini ya. Yang ini. Yang udah dijumlahin antara BOP Oktober, November, Desember itu udah dijumlah. Jadi segini, udah dijumlah. Ingat ya, udah dijumlah. And dibagi sama unit anggaran produksi. Unit anggaran produksi itu dari mana sih? Nah, kan ini udah jelas nih. Lihat dong anggaran produksi. Unitnya tentu aja 41.290 tuh kita lihat dari sini. Ini anggaran produksi, unit produksi yang harus dibuat unitnya segini. 41.250. Jadi tinggal kita masukin. And then udah kita jumlahin nih total dari bahan baku langsung, terus tenaga kerja langsung, BOP, kita jumlah dibagi sama unit anggaran produksi. Nah, kalau udah kita ini biar enak. Kalau udah dijumlah terus dibagi hasilnya segini. 594.695,08. Nah, karena disuruh dibuletin tadi di soalnya, jadi dibulatkan menjadi 594.695. Oke? Nah, ini tuh biaya standar yang dimana dimasukin ke sini biaya standar per unit. Ini karena ada biru-biru kayaknya mesti aku biruin deh biar ngebedain yang dimasukin yang mana sih gitu kan. Ini birunya beda tapi that's okay. Nah, yang ini dimasukin, udah dihitung nih biaya standarnya kita masukin. Jadi ingat ya, kalau untuk menghitung anggaran persediaan akhir barang jadi itu, kita mesti mengalihkan dari persediaan akhir barang jadi yang diharapkan dikali sama biaya standar per unit. Biaya standar. Karena biaya biasa sama biaya standar itu beda. Jadi biaya standar itu mesti dicari dulu. Ini udah ada caranya, tinggal kalian masukin sama dihitung sendiri. Oke. Nah, totalnya itu anggaran persediaan akhir barang jadi adalah 22.122.657.108. 108. Nah, udah tinggal HPP. Tinggal yang terakhir ada harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Ya sama aja. Ini agak mesti di zoom. Nah, anggaran HPP. Anggaran HPP ini kita masukin nama perusahaan, terus judulnya anggaran harga pokok penjualan atau produksi. Terus di sini ada triwulan 4 2019. Di keterangan kita pakai sebenarnya ini formulanya. Kalau untuk HPP ini formulanya, jadi mesti tulis aja kalau kalian bingung. Oke, yang pertama ada bahan pemakaian langsung. Bahan pemakaian langsung tuh diambil dari mana sih angka-angkanya? Bingung nggak? Kalau bingung, tenang aja, tenang. Iya. Terlalu. Wait, kok aku cangkeman. Sebentar. Oh, diambil dari mana ya? Sorry. Jadi, tadi aku mau cross check dulu. Emang gagal kayaknya. Nah, bahan pemakaian langsung itu diambil dari anggaran pemakaian bahan. Jadi ini bahan pemakaian langsung. Kan di sini udah jelas tulisannya pemakaian. Berarti kita ambil dari anggaran pemakaian. Anggaran pembelian. Nah, pemakaian bahan baku di sini ya. Ada 1.612. Nah, udah kita masukin semua nih biaya pemakaian bahan. Kita masukin ke HPP.
untuk poin pertama. Lalu ada poin kedua, tenaga kerja langsung. Kita masukin dari anggaran tenaga kerja langsung. Lalu di sini ada biaya overhead pabrik, kita lihat dari anggaran biaya overhead pabrik. Terus yang keempat adalah jumlah. Nah, di sini yang keempat itu sebenarnya yang keempat tuh harusnya aku stabiloin. Yang keempat ini jumlah biaya produksi. Jadi dijumlah nih poin 1 sampai 3. Jumlah biaya produksi itu jadi jumlah biaya produksi berarti rumusnya adalah biaya pemakaian langsung, tenaga kerja langsung, sama BOP. Hasilnya segini. Lalu di poin 5 ada persediaan awal barang jadi. Persediaan awal barang jadi. Nah, yang oranye-oranye ini aku kasih keterangan di bawahnya yaitu persediaan awal barang jadi bulan Oktober. Untuk bulan Oktober itu yaitu persediaan barang jadi yang diharapkan di awal Oktober dikali sama biaya standar per unit. Jadi persediaan barang jadi yang diharapkan di awal Oktober. Barang jadi yang diharapkan di awal Oktober kalau di soal tuh ada 11.600, lalu dikali sama biaya standar per unitnya ada 594.695. Ini sebenarnya harusnya titik sih, cuma kalau di Excel jadi koma. Nah, ini. Oke, nggak apa-apa. Terus ini hasilnya jadi 6.898 ini. Kalau dibulatin jadi segini. Oke. Nah, terus kalau di bulan November enggak terus. Nah, bedanya kalau di HPP tuh kita nggak langsung persediaan awal barang jadi ke samping gini ngitungnya, tapi ke bawah dulu. Jadi yang cuma bisa kita masukin di tabel ini full itu cuma sampai nomor 4. Kita masukin sampai sini dulu sampai ujung, sampai jumlah. Tapi kalau untuk lain-lain, untuk kayak dari poin 5 sampai poin terakhir, itu kita mesti ngitung dari bawah. Jadi persediaan awal barang jadi itu kan ini udah aku tandain. Yang tadi aku jelasin. Lalu kita totalin nih, total dari poin 4 sama 5. Jumlah biaya produksi ditambah persediaan awal barang jadi sama dengan 14 miliar 894.622.969. Lalu di sini yang poin 7 kita masukin persediaan akhir barang jadi. Nah, persediaan akhir barang jadi itu kalau di ini dapat dari mana sih persediaan akhir barang jadi? Dari sini. Ini persediaan akhir barang jadi di bulan Oktober kan di sini. Jadi ini kan persediaan akhir barang jadi. Ini kita masukin ke sini. Lalu hasilnya ini. HPP itu subtotal ini dikurangi sama persediaan akhir barang jadi. Lalu di November kan kita udah masukin nih sampai poin 4. Kita masukin semua. Lalu persediaan akhir di bulan Oktober, persediaan akhir barang jadi di bulan Oktober menjadi persediaan awal barang jadi di bulan November. Jadi ini nih yang aku biruin begini ya. Persediaan akhir barang jadi di bulan Oktober ini yang aku kasih mouse menjadi persediaan awal barang jadi di bulan November. Begitupun sama kalau di persediaan akhir barang jadi di bulan November menjadi persediaan awal barang jadi di bulan Desember. Ini perhitungannya sama, ini udah aku kasih tanda totalnya. Ini poin 4 ditambah poin 5, poin 6 ditambah poin 7. Oke, lanjut ke nomor 10. Karena ini soalnya ada 12, kalian mesti benar-benar teliti and semoga bisa ngerjain secara cepat. Jadi kalian mesti benar-benar pahamin apa aja mau dimasukin. Oke, kalian bisa sih sambil ngerjain sambil dengerin video ini, siapa tahu jadi kayak ada pencerahan gitu. And tapi nanti aku kasih ini sih jawabannya ke kalian, jadi biar buat kalian belajar juga. Ya, let's see. Nomor 10, anggaran biaya penjualan. Bobotnya 15%. Jadi kalau di biaya penjualan tuh karena ada biaya variabelnya juga,
atau ada persentasenya gitu. Biaya variabel penjualan. Jadi perhitungannya dia tuh kayak BOP. Jadi anggaran biaya penjualannya itu gimana sih cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah per bulan kayak BOP. Kok kayak BOP sih, Kak? Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi gini. Nama perusahaan. Terus anggaran biaya penjualan di sini Oktober 2019. Nih, gaji karyawan tenaga penjualan. Gaji karyawan tenaga penjualan itu taruh. Maaf. Untuk anggaran biaya penjualan itu masuknya kalau untuk biaya tetap dia masuk ke sini. Lalu kita scroll, kita kembali ke soal. Balik lagi nih ke soal. Nah ini biaya tetap untuk setiap bulan. Untuk penjualan tuh ini gaji tenaga kerja penjualan. Terus ada sama biaya penjualan. Ya. Jadi kita masukin dari soal. Mana sih? Nah, gaji karyawan tenaga penjualan itu 24. Nah, ini kita masukin ada gaji karyawan tenaga penjualan, biaya penjualan, komisi perjalanan reklame. Nah, komisi perjalanan reklame kenapa masuk? Karena dia termasuk biaya variabel. Wait, maaf, nggak jadi ke atas. Nah, ini karena ada biaya tetap sama variabel, di sini aku ngasih perhitungan cara ngitung biaya variabel ya. Perhitungan biaya variabel untuk penjualan. Tadi kan kita udah ngitungnya biaya variabel BOP. Nah, ini biaya variabelnya penjualan. Yaitu sama dengan presentase dari variabel penjualan itu dikali sama anggaran penjualan bulan Oktober 2019. Anggaran penjualan. Ingat ya, kalau anggaran penjualan kita lihat dari mana ya, dari anggaran penjualan. Gak usah bingung-bingung, anggaran penjualan tuh gak ada di soal. Adanya itu di anggaran penjualannya nomor 1 tadi. Nomor 1 yang awal banget. Jadi kalian harus scroll ke atas. Oke, kita langsung. Ini presentasenya komisi perjalanan reklame itu sama 8%, 15%, 10%. Tahu dari mana? Tahu dari sini soal. Biaya variabel dalam presentase dari jumlah rupiah penjualan. Nah, di sini. Nah, jumlah rupiah penjualannya itu tadi kan untuk menghitung biaya variabel itu presentase dikali anggaran penjualan. Nah, di sini anggaran penjualannya itu di sini ya. Jadi masukin bulan Oktober segini, bulan November segini, bulan Desember segini. And then udah nih, karena jadi untuk anggaran biaya penjualan karena pakai variabel kita ngelihatnya per bulannya. Untuk Oktober, November, Desember itu beda karena biaya penjualan untuk Oktober, untuk November sama Desember itu beda. Nah, jadi tadi ngelihat dari anggaran penjualannya, kita anggaran penjualan di bulan Oktober itu sama segini, and terus jadinya biaya variabel ini. Nah, biaya variabel yang ini kita masukin ke sini. Jumlah ditambah jadi segini. Jadi untuk anggaran biaya penjualan di bulan Oktober sebanyak 7.359.440.000. Lanjut ke bulan November, kita sama aja. Biaya tetapnya masukin sama, biaya variabelnya yang beda. Apa yang beda? Kalau presentasenya itu sama, sebenarnya sama. Angkanya 8%, 15%, 10%. Yang beda itu adalah anggaran penjualannya. Nah, anggaran penjualan di bulan November ini kita bisa lihat di tabel anggaran penjualan. Iya ya, ingat ya, ada di tabel anggaran penjualan. Nah, udah kita kali kan rumusnya dikali. Kita kali, jadi hasilnya segini, kita masukin ke sini. Komisi perjalanan reklame. Disesuaiin ya, komisi perjalanan reklame. Dijumlahin, udah. Begitupun di bulan Desember. Kalau yang tetap itu tadi ada karyawan tenaga penjualan sama biaya penjualan. Kalau yang variabel ada komisi perjalanan reklame yang di mana dikalikan antara persenan. Persenannya sama 8%, komisi, terus perjalanannya 15%, terus reklamenya 10%. Lalu dikalikan sama anggaran penjualan. Anggaran penjualannya itu kita lihat dari anggaran penjualan yang di jawaban nomor 1. Tabel nomor 1. Itu awal banget di anggaran penjualan di bulan Desember.
Kan sama nih, jadi kayak berapa persennya. Nah, terus ini hasilnya biaya variabelnya, kita masukin ke sini. Disamain ya antara komisi, perjalanan, reklame. Kita jumlah, hasilnya segini. Kalian masih teliti banget untuk ini anggaran penjualan di bulan-bulannya kapan. Karena kadang suka ketukar antara Oktober, November, Desember. Apalagi kalau kalian ngerjainnya di Excel terus tinggal kopas-kopas and lupa gitu ganti angka ini, itu sangat berpengaruh sih untuk hasil akhirnya nanti. Oke, langsung ke nomor 11 yaitu udah lama banget. Astagfirullah. And yang nomor 11 adalah anggaran biaya administrasi. Biaya administrasi ini bobotnya 5%. Di sini kita bikin kayak judulnya itu nama perusahaan, judulnya yaitu anggaran biaya administrasi, lalu per bulan tahun 2019. Jadi kita nulisnya per bulan karena keterangan untuk gajinya itu per bulan. Jadi untuk biaya admin tuh ditulisnya di biaya tetap per bulan. Nah, supaya kita tahu biaya admin dari mana, kita lihat dari biaya tetap. Ini nih, gaji tenaga kerja pimpinan sama karyawan admin. Kita scroll ke soal. Kita ke soal lagi. Nah, di soal yang ini yang aku kasih, misalnya ini aku kasih biru. Yang biru ini udah kita masuk BOP, lalu yang ini itu kita udah masukin ke mana? Ke biaya penjualan. Nah, tinggal yang ini. Yang ini itu masuknya ke anggaran biaya administrasi, yaitu termasuk biaya kerja tenaga pimpinan sama biaya karyawan administrasi. Nah, udah. Yang ini kita masukin. Tadi tinggal kita jumlah. Supaya terlihat seperti anggaran, supaya terlihat bentuk anggarannya, jadi dibikin tabel. Scroll jauh. Anggaran biaya admin di sini kita tinggal masukin yang sisa dari biaya tetap per bulannya itu gaji tenaga kerja pimpinan segini 40 juta, biaya karyawan administrasi ada 28 juta. Oke. Lalu kita totalin menjadi 68 juta. Ya. Oke, yang terakhir. Akhirnya anggaran perhitungan rugi laba atau laba rugi. Bobotnya 10%, ternyata nggak segede BOP sama apa tadi ya, soal yang biaya penjualan. Karena kalau mereka dihitungnya per bulan untuk triwulan 4 dan ada biaya variabelnya yang kalian harus teliti banget di situ. Nah, untuk perhitungan rugi laba, ini kita tulis judulnya sama, perusahaannya, terus anggaran perhitungan laba atau rugi, terus triwulan 4 2019, ini periodenya. Di sini kita bikin kolomnya anggaran pendukung, Oktober, November, Desember, sama jumlah. Di sini yang pertama kita masukin penjualan. Di sini aku kasih tanda kurung, yaitu ambil dari mana? Dari anggaran penjualan. Dari anggaran penjualan ini kita masukin segini. Jadi penjualan dari anggaran penjualan tadi per bulannya, hasil dari tabel anggaran penjualan ada 20, jumlahnya 68.153 juta. Lalu dari tabel harga pokok produksi, dari anggaran harga pokok produksi itu ada totalnya segini. Kita masukin ya, ada 7 miliar, 8 miliar, sama 7 miliar. Terus kita tambahin nih hasil dari penjualan, dari anggaran penjualan ditambah sama HPP. Dikurang. Jadi anggaran penjualan dikurangi sama harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Itu hasilnya berapa, itu menjadi profit margin. Nah, di sini di Oktober itu 14 miliar, November 15 miliar, Desember 14 miliar 500 juta. Jumlahnya untuk profit marginnya 44 miliar 311 juta. Lalu udah nih aku biruin, sementara aku diemin.
Yang aku biruin itu sementara aku diemin. Terus ada biaya operasional maksudnya. Ini di poin 4, aku tulis poin 4, biaya penjualan. Biaya penjualan itu diambil dari mana sih? Sebentar. Biaya penjualan. Biaya penjualan itu diambil dari anggaran biaya penjualan. Jadi ini 7 miliar ini diambil dari anggaran biaya penjualan. Kalau kalian bingung, kalian tinggal scroll aja sama jawaban kalian, karena sebenarnya kalian udah ngitung. Anggaran penjualan aku berapa sih, Kak? Biaya penjualan tuh tadi yang kita hitung pakai variabel-variabel. Ada di sini. Di jawaban nomor 10 nih. Yang dimana kalau di bulan Oktober ada yang ini, kita masukin bulan Oktober, bulan November yang ini 7.800.000, bulan Desember 7.400.000. Kita masukin ke sini, masukin ke samping. Lalu ada biaya admin. Biaya admin itu kan tadi biaya admin per bulan. Karena per bulannya 68 juta. Jadi di sini kita masukin di bulan Oktober, November, Desember sama, yaitu 68 juta. Totalnya 204 juta. Lalu kita hitung total cost EBIT ini, total cost untuk biaya operasi yang keluar, biaya operasional, yaitu di mana di sini biaya operasional, kalau di soalnya itu ada biaya penjualan sama admin. Itu biaya operasionalnya. Tapi tergantung nanti soal kalian gimana, tapi yang jelas kalau total cost EBIT ini dari biaya operasional. Biaya operasional di sini ada 4 sama 5, biaya penjualan sama biaya admin. Tinggal ditambahin. Udah dijumlah. Lalu kita habis ngitung EBIT, kita ngitung EBT. EBT itu dari profit margin-nya tadi kita diemin, terus dikurang sama total cost EBIT. Itu poin 3 sama poin 6 kita kurang. Jadi yang ini sama yang ini, yang biru kita kurangin, hasilnya yang EBT. Lalu di sini teksnya 40% dari EBT. 40% dari mana sih? Teks itu tuh persenan dari EBT. Nah, kenapa 40%? Karena di soal 40%. Kalau nggak percaya kita scroll ke soal. Sini, langsung ada tarif pajak perseroan 40%. Jadi nanti kalian mesti lihat ya di soalnya pajaknya berapa sih. Nah ini teksnya 40%. 40% dari mana? Dari sebenarnya dari profit EBT atau earning before tax, earning pendapatan before tax. EBT itu earning before tax. Nah, earning before tax 40%-nya itu berapa sih? Nah, 40% dari 6 miliar itu ada 2 miliar dan sebagainya. Lalu udah kita tahu nih earning before tax sama taxnya, sama hasil persenan taxnya, terus kita kurangin jadi EAT atau earning after tax. Nah, earning after tax ini yang menentukan laba atau rugi. Nah, earning after taxnya itu mengurangi dari EBT dikurangi sama taxnya. Hasilnya segini. Dengan jumlah untuk triwulan 4, EAT-nya, earning after tax-nya itu 12.891.110 12.891.110.460. Berarti jadinya bahwa PP Corona di triwulan 4 2019 itu mengalami keuntungan sebesar segini 12 miliar. Yaitu kita lihat dari EAT ya. Stop sharing. Oke, sekian presentasi yang aku kasih ke kalian. Semoga membantu. Semoga penjelasan aku
ya kalau terlalu cepat aku minta maaf, terus kalau ada salah-salah kata aku juga minta maaf. Semoga penjelasan ini ngebantu kalian untuk menjalani UAS penganggara perusahaan. Karena sebenarnya itu susah-susah gampang, cuma tinggal dimasuk-masukin walaupun emang ribet. Data-datanya banyak, kalian harus mesti teliti dan pertama, tips dari aku jangan terlalu pusing berpatokan sama tulisan yang banyak banget dengan angka yang banyak banget karena pada kenyataannya itu belum tentu dipakai semua. And then fokus sama soalnya, fokus sama gimana apa aja sih poin yang harus dimasukin di apa ya, di perhitungannya gitu. Seperti yang udah aku jelasin tadi. And nanti ini juga ada ininya, ada file jawabannya kayak Word, nanti aku kasih ke kalian. Jadi semoga bisa ngebantu UAS kalian. Semoga UAS penganggaran perusahaannya lancar dan semoga hasilnya memuaskan. Dan semangat juga untuk semester-semester kedepannya karena nanti kalian bakal menjalani semester yang lebih berat daripada semester yang kemarin-kemarin. Jadi semangat terus dan semoga sukses terus ya. Oke, kurang lebihnya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.